Apakah Anda sering mendengar sebutan Ya'juj dan Ma'juj? Ya, benar sekali. Sebutan Ya'juj dan Ma'juj sudah tidak asing lagi bagi kita, dikarenakan dalam literatur sejarah Islam dijelaskan ada dua bangsa yang dikenal sebagai bangsa ganas dan perusak. Bangsa ini dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, dua kata ini disebut sebanyak dua kali, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Lantas sahabat yang beriman, yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini adalah, siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya? Kapankah Ya'juj dan Ma'juj tersebut akan turun di permukaan bumi ini? Siapakah yang akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj tersebut? Dan kapankah Ya'juj dan Ma'juj tersebut akan dibinasakan? Maka oleh karena itu, tontonlah video ini sampai habis. Video yang membahas tentang kisah lengkap tentang seputaran kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda besar akan tibanya hari kiamat, yakni setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj merupakan jenis, bangsa atau ras manusia yang diturunkan dari salah satu cucu Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sanaf bin Yafid bin Nuh. Hanya saja tidak diketahui pasti pada generasi yang keberapa. Namun yang jelas, bangsa atau ras Ya'juj dan Ma'juj ini mempunyai agresivitas yang tinggi, yang sifatnya sangat merusak dan mengganggu kehidupan manusia lainnya. Mereka suka menyerang dan merampok bangsa-bangsa di sekitarnya dan bertindak sangat kejamnya, sehingga menjadi momok dan ancaman bagi masyarakat sekitarnya. Rekaman paling sahih tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 92 hingga 98 yang merupakan bagian dari kisah Zulkarnain sedang munculnya menjelang kiamat. Setelah terbebasnya Ya'juj dan Ma'juj ini dari dinding baja yang dibuat Zulkarnain, disitir dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 96. Beberapa hadis tentang tanda-tanda kiamat juga menjelaskan tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini. Zulkarnain atau yang dikenal dengan nama Iskandar Zulkarnain dalam sejarah terkadang dihubungkan atau disamakan dengan nama Iskandar dari Makedonia atau The Great Alexander. Bukanlah seorang nabi atau rasul, tetapi seseorang yang memiliki keutamaan dan prestasi luar biasa sehingga namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Sebagian riwayat menyebutkan ia hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam, tetapi ada juga yang menyebutkan sebelumnya, yakni sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ada juga pendapat yang menyebutkan ia hidup sekitar 1500 sebelum Hijriah atau tepatnya pada 900 sebelum Masehi. Wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahuinya. Allah memberikan kepada Zulkarnain keimanan, kecerdasan, kekuatan, dan kekuasaan serta pasukan yang sangat kuat. Ia bisa menaklukkan dan menyatukan wilayah barat Afrika hingga wilayah timur India, menghapuskan segala macam kezaliman dan menebarkan keimanan serta kedamaian di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian Zulkarnain melanjutkan misinya ke arah utara hingga tiba di suatu negeri yang bergunung-gunung. Ada yang menyebutkan itu di wilayah Turki atau wilayah Azerbaijan atau Armenia sekarang ini. Zulkarnain kesulitan melakukan komunikasi dengan penduduk di daerah itu karena mempunyai bahasa yang berbeda. Namun tetapi pada akhirnya ia memahami jikalau masyarakat di sana sering mengalami gangguan dan ancaman dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang berdiam di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi. Kemudian mereka pun berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"
Sejak awal melakukan muhibah ke segala penjuru bumi, Zulkarnain mempunyai misi untuk menyebarkan kebaikan dan keamanan semata-mata karena mengharap keridaan Allah, tidak karena ambisi kekuasaan, kekayaan dan nama besar. Karena itu ia pun berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Zulkarnain mulai menggerakkan pasukannya untuk membuat proyek dinding atau bendungan yang akan menutup akses Ya'juj dan Ma'juj keluar dari wilayahnya. Dengan bantuan penduduk setempat, ia meminta mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga sebagai bahan pembuatannya. Sebagian ulama menyebutkan dinding atau bendungan itu terdiri atas 2 lapisan besi setinggi 2 gunung yang mengapitnya. Di tengah-tengahnya dituangkan tembaga yang telah dicairkan dengan panas yang sangat tinggi. Entah teknologi atau arsitektur apa yang digunakan Zulkarnain dalam merealisasikan bendungan baja tersebut, sehingga begitu kokohnya hingga akan datangnya hari kiamat kelak. Tetapi yang jelas, hal itu tidak terlepas dari bimbingan ilham ataupun wahyu Allah kepadanya. Sikap tawadhu Zulkarnain tampak sekali ketika dinding atau bendungan itu telah selesai dikerjakan. Ia berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Sebagian riwayat menyebutkan tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj itu adalah jurang yang begitu dalam, terkurung oleh 2 gunung yang mendindinginya begitu tinggi, hampir tidak bisa didaki karena begitu licinnya. Di balik gunung-gunung itu hanya batu-batuan yang sangat curam dan terjal, serta lautan luas yang begitu ganas gelombangnya. Setelah jalan keluarnya tertutup dengan dinding yang dibuat oleh Zulkarnain itu, praktis Ya'juj dan Ma'juj terisolasi dari dunia luar. Bahkan sinar matahari tidak bisa menembus tempat tinggalnya. Namun demikian, dengan kehendak Allah, mereka tetap bertahan hidup hingga menjelang kiamat kelak. Bahkan berkembang biak dengan sangat cepatnya, sehingga jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW menjelaskan, jikalau setiap harinya Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan penggalian untuk menembus gunung atau dinding baja tersebut, setelah seharian penuh melakukan penggalian begitu dalam dan jauhnya, bahkan hampir saja mereka tidak bisa melihat sinar matahari, salah satu pemimpinnya akan berkata, berhenti, kembalilah kamu sekalian, kita lanjutkan besok pagi untuk menggalinya. Malam harinya, Allah mengembalikan lagi dinding gunung atau bendungan itu seperti semula, sehingga pagi harinya mereka harus menggali lagi dari awal. Ketika mereka telah hampir menembus dan nyaris melihat sinar matahari, lagi-lagi pemimpinnya menghentikan untuk melanjutkan penggalian keesokan harinya. Pada malam harinya, Allah mengembalikan galian mereka seperti semula. Begitulah berulang-ulang hingga hari kiamat menjelang. Dan memang seperti itulah yang dikehendaki Allah. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul ketika kiamat benar-benar telah sangat dekat. Sebagian ulama berpendapat ketika kemunculannya menjelang hari kiamat kelak, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan umumnya manusia sekarang. Walaupun ia sebenarnya berasal dari ras manusia juga, mereka terdiri dari 3 bentuk dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama, mirip dengan lebah atau pohon besar al-arzi dengan ukuran yang sangat besar, yakni 120 hasta atau sekitar 60 meter. Kedua, ukurannya lebih kecil dan berbentuk persegi panjang dengan daun telinga yang sangat lebar. Ketika tidur, satu telinga dipakai untuk alas dan telinga satunya untuk selimut. Ketiga, dengan ukuran yang sangat kecil, tak lebih dari sejengkal saja. Tetapi mereka itu semuanya bercakar atau kukunya sangat panjang dan suaranya seperti auman singa atau gonggongan anjing. Tentu sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana bisa seperti itu. Tetapi
Tapi jikalau mengutip teori evolusi Darwin, terlepas bahawa ketika kita tidak boleh percaya pendapatnya bahawa manusia berasal dari jenis primata atau kera, bisa saja Ya'juj dan Ma'juj mengalami evolusi dan menjalani proses adaptasi sehingga menjadi 3 bentuk dan ukuran yang berbeda seperti itu. Untuk diketahuinya, Nabi Adam AS diciptakan Allah setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter. Tentunya Nabi Nuh AS juga tidak jauh berbeda dengan beliau. Tetapi apapun bentuk dan ukurannya, benar atau tidak seperti itu, hanyalah Allah saja yang lebih mengetahuinya. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi tanda besar datangnya kiamat, dan mereka semua itu hanya akan menjadi penghuni neraka Jahannam karena tidak ada satupun yang beriman.